Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini untuk kelas 5 kita lanjutkan pembelajaran sainsnya pada halaman 119 part C ya, tentang how to say those change. Jadi di sini akan kita bahas bagaimana suatu bayangan itu bisa berubah, bisa berubah. Bisa berubah mungkin dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari panjangnya atau posisinya seperti itu. Nah, sekarang ini ada sebuah demonstrasi atau contoh ya yang bisa dicoba di rumah. Nah, yang pertama, ketika kita punya kaleng ya, kaleng minuman itu, kemudian kita juga punya punya lampu senter atau lampu HP juga nggak apa-apa sih kalau bisa. Nah, ketika itu lampunya itu kita sorotkan ke dalam kaleng ini pada posisi yang berbeda ya, dari atas, light shining from above, itu dari atas persis ya. Kemudian dari kanan, jadi kalau Pak Yuga gambarkan itu lampunya kita sorotkan ke kaleng. Yang pertama posisi dari atas ini. Yang kedua, lampu disorot dari kanan sini. Yang ketiga, lampu disorot dari kiri. Ya, lampu disorot dari kiri sini. Nah, kalau kita sorot pada tiga posisi yang berbeda, otomatis akan terjadi perubahan bayangan. Ya, the shadows will be changed according to their length and their position on their shape. Jadi bayangannya itu akan berubah posisinya, panjangnya, atau bahkan bentuknya. Nah, seperti itu ya. Jadi perubahan bayangan itu bisa terjadi karena apa? Karena sumber cahayanya itu berubah arah. Ada dari atas, dari kanan, ataupun dari kiri. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi perubahan bayangan? Baik, nah ini ada contoh peristiwa. Misalnya ini ada seorang anak yang berdiri di taman, ya, di taman yang tidak banyak gedung-gedung tinggi ya, jadi sehingga cahaya matahari bisa langsung mengenai anak tersebut. Nah, ada perbandingan tiga waktu ini. Yang pertama in the morning atau pada pagi hari, at noon itu tepat pada pukul 12 atau kurang lebihnya pukul 12 ya. Kemudian in the evening itu pada saat menjelang malam hari. Nah, ternyata kalau kita lihat posisi sumber cahayanya ya, itu berubah. Mulai dari sebelah sini, kemudian ke atas, kemudian ke kiri. Nah, seperti itu. Itulah mengakibatkan ketika kita mengamati peristiwa ini, itu mengakibatkan perubahan bayangan ya, perubahan bayangan. Nah, the shadows are different in length and position because the position of the sun in the sky change through the day. Nah, seperti itu ya. Karena perubahan posisi sumber cahaya, maka akibatnya bayangannya pun juga berubah. Nah, sekarang Pak Yuga tanya. Pertanyaan Pak Yuga adalah, apakah matahari ini yang bergerak atau bumi kita yang bergerak? Nah, coba kalian cari tahu sendiri. Apakah mataharinya yang bergerak atau buminya yang bergerak? Yang benar yang mana? Nah, itu di pelajaran tata surya ada. Silakan kalian review lagi materi tersebut. Nah, itu ya yang mengakibatkan perubahan bentuk dan posisi suatu bayangan. Nah, ini akan ada percobaan ini ya, percobaan yang bisa Dedek coba di rumah. Dedek bisa mengamati sebenarnya di rumah dengan melakukan percobaan ini. Tidak harus tongkat, tidak harus tidak harus tongkat seperti ini. Yang penting ada benda yang bisa digunakan untuk berdiri tegak. Nah, benda yang bisa dipakai untuk berdiri tegak ini nanti coba kita amati dan kita ukur panjang bayangannya. Nah, pada pukul 9
Berarti kita lihat kalau pada pukul 9, berarti nanti kalau kita lihat bayangannya yang ini ya. Nah, yang ini pukul 9. Pada pukul 12 berarti bayangannya yang ini. Ini. Pada pukul 6 malam atau 6 PM itu bayangannya seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, kita lihat ternyata bayangannya berbeda-beda kan, baik posisi maupun panjangnya. Nah, kalau mau kita buktikan apakah panjangnya ini benar-benar berbeda, Pak, caranya mudah, tinggal kita ukur pakai penggaris ya. Ketika tepat pukul 9 pagi kita lihat bayangannya, kita ukur pakai penggaris. Oh, panjangnya sekian. Pada pukul 12 panjangnya sekian, pada pukul 6 panjangnya sekian. Terus kita bandingkan mana yang paling panjang dan mana yang paling pendek. Itu bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, baik, dan yang lain, misal contohnya ini. Ketika ada perubahan posisi, selain tadi kan kita sudah bahas, karena ada perubahan posisi sumber cahaya sehingga bayangannya berubah-ubah. Nah, sekarang sumber cahayanya tetap, cuma posisi bendanya yang kita ubah. Kalau posisi bendanya kita ubah, apakah akan mempengaruhi bayangan? Kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Sumber cahaya ini ada pada lampu senter. Yang kita ubah itu adalah posisi bendanya, yaitu bola yang ada di tengah ini. Ya. Yang pertama posisinya ada di sebelah sini. Yang kedua, kita geser menjauhi sumber cahaya. Akibatnya apa? Ternyata setelah kita ubah posisi bendanya, bayangannya pun juga berubah. Berubahnya apa? Kita lihat ya. Antara ini ke sini, bayangannya menjadi lebih kecil. Ya. Semakin menjauhi sumber cahaya, maka bayangan bola ini menjadi semakin kecil. Mungkin akan beda cerita kalau bolanya ini kita dekatkan ya, Ini kan dijauhkan, menjauh. Tapi kalau didekatkan, menjauhi center, mungkin bayangannya akan semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini, yang pertama, shadows change in length and position when the position of the light source change. Jadi bayangan suatu benda itu berubah panjang maupun posisinya ketika sumber cahayanya juga berubah. Yang kedua, shadows under the sun change in length and position throughout the day as the sun changes the position in the sky. Jadi kalau diaplikasikan atau masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika kita melihat matahari itu seolah-olah berubah posisinya, sehingga akibatnya apa? Karena matahari ini berubah posisinya, maka bayangan benda yang ada di bumi itu juga akan berubah seiring dengan pergerakan matahari. Nah, kemudian yang ketiga, the position of object affect the size of shadow. Jadi posisi objek ini mempengaruhi ukuran dari bayangannya ya. Jadi posisi objek itu yang ini ya, the position of an object affect the size of shadow. Ini adalah contoh peristiwa gambar ini. Jadi kalau posisi bendanya kita dekatkan dengan sumber cahaya, shadownya makin besar. Tetapi kalau objeknya kita jauhkan dari sumber cahaya, bayangannya menjadi semakin kecil. Nah, seperti itu. Baik, kurang lebih itu yang bisa Pak Yoga sampaikan untuk pembelajaran sains hari ini untuk kelas 5 ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.